akan membahas tentang sistem ekonomi. Nah, untuk teman-teman disimak baik-baik ya videonya, karena di akhir video akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Sistem ekonomi. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu sistem ekonomi? Jadi, pada dasarnya sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu, demi mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Selanjutnya adalah fungsi sistem ekonomi. Fungsi yang pertama yaitu mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang kedua yaitu sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi. Yang ketiga yaitu sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Fungsi yang keempat yaitu menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah macam-macam sistem ekonomi. Berikut adalah macam-macam sistem ekonomi yang dipakai oleh banyak negara yang ada di dunia termasuk di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Apa ya sistem ekonomi tradisional itu? Jadi, sistem ekonomi tradisional yaitu suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Kelebihan yang pertama, kegiatan perekonomian adalah berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup bukan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata. Yang keempat, tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang terdapat pada sistem lainnya. Yang kelima, pemerintah berperan sebagai pengawas sehingga tidak terjadi monopoli oleh pihak pemerintah. Kekurangan yang pertama, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Yang kedua, belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Yang ketiga, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Yang keempat, kualitas barang cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat rendah. Yang kelima, pola pikir masyarakat tidak dapat berkembang karena sebuah perubahan dianggap tabu. Selanjutnya adalah sistem ekonomi komando. Apa itu sistem ekonomi komando? Ada yang tahu tidak teman-teman? Nah, jadi sistem ekonomi komando atau juga bisa disebut dengan sistem ekonomi terpusat adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi komando. Kelebihan yang pertama, dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Yang kedua, tanggung jawab perekonomian pada pemerintah sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat terjamin karena produk dan jasa yang dihasilkan akan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Yang keempat, mudah mengendalikan harga dan pemerataan. Yang kelima, inflasi menjadi lebih mudah untuk dikendalikan. Yang keenam, kondisi pasar dalam negeri akan berjalan dengan lancar. Kekurangan yang pertama, mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Yang kedua, penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Yang ketiga, ini akan menghambat inovasi dari masyarakat.
Selanjutnya adalah sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis adalah sistem ekonomi yang berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi liberal. Kelebihan yang pertama, setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi daripada atau tidak dibatasi. Yang kedua, dapat dikembangkannya kreativitas dan inisiatif masyarakatnya. Yang ketiga, tindakan selalu berdasar pada prinsip ekonomi, sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. Dan yang keempat, kebebasan dalam memproduksikan produk atau jasa menyebabkan persaingan antara produsen atau perusahaan untuk menghasilkan barang yang bermutu. Kekurangan yang pertama, kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha, dan konglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Yang kedua, mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah. Yang ketiga, perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran. Jadi, sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Kelebihan yang pertama, diakuinya setiap hak individu. Yang kedua, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali. Yang ketiga, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, terdapat sebuah kebebasan dalam usaha kestabilan ekonomi terjamin. Kekurangan yang pertama, beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Yang kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Yang ketiga, tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Yang keempat, ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Setelah menonton dari awal hingga akhir, jadi teman-teman, tugas yang harus kalian kerjakan adalah coba kalian cari tahu apa sih sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia, lalu apakah sudah berjalan dengan semestinya. Nah, tugas tersebut harus dikerjakan berdasarkan fakta yang ada ya teman-teman. Lalu tugas dikumpulkan melalui WA Group. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan.